Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Asnaini jadi lebih sering main ke kampusku. Terlebih saat itu tahun ketiga dia di SMA, Asnaini mengikuti bimbingan belajar intensif di sebuah lembaga bimbel yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampusku. Menjelang akhir semester, lembaga ini bahkan sering menggelar event. Sebuah kegiatan malam minggu di mana peserta bimbingan mengikuti pembelajaran sampai larut malam, kemudian menginap hingga dini hari. Kami jadi sering mencuri waktu berduaan di kampus. Aku sudah sangat mengenal spot dan waktu yang ideal untuk bersamanya di lingkungan fakultasku. Apabila hendak bersamanya mendengarkan musik, kami dapat duduk-duduk di pelataran depan perpustakaan, tempat divisi musik UKM Seni menggelar latihan. Aku di deretan kantin. Jika hendak menikmati kudapan murah meriah, kami juga bisa duduk-duduk di baruga fakultas sebelah. Jika ingin melihat rekan sastra berdeklamasi atau peragaan teman-teman seni tari, tetapi tempat favorit kami adalah tempat yang tidak biasa. Aku aktif sebagai pengurus di sebuah lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas. Tugasku di unit umum memberiku akses kepada pengelolaan inventaris, termasuk ruang sekretariat. Sekretariat LK ini ditempatkan di lantai 3 sebuah gedung berbentuk L, tepat di sudutnya. Akibat seringnya terjadi bentrokan mahasiswa di fakultas sebelah, dekanat memutuskan menambah keamanan pada gedung ini dengan memasang pagar besi di ujung setiap tangga. Terdapat 2 pagar besi di setiap perbatasan lantai, dari lantai 1 sampai lantai 3. Pada malam hari, pihak keamanan kampus akan mengunci pagar terbawah. Mahasiswa yang sudah melaporkan diri tinggal berjaga di sekretariat akan diizinkan untuk bermalam, tetapi tidak dapat keluar lagi setelah pagar paling bawah dikunci. Asnaini sering sekali kuselundupkan pada sore hari ku sekretarisku, tepat sebelum para satpam mengunci pagar terbawah. Jika beruntung, Asnaini dan aku akan menghabiskan semalam di dalam sekretariat yang hanya berlapis karpet. Bersamanya bagiku melatih. Kami lalu semalaman bersama-sama bercengkrama dengan semua apa yang kami bisa. Jika tidak beruntung, terkadang kami tidak hanya berdua, ada teman lain yang ikut menginap bersama. Kalau sudah begitu, kami gunakan tempat kedua. Sebelum pembaca sekalian mengira bahwa aku hendak menambahkan bumbu aksi dalam cerita ini, biar aku jelaskan dulu bagaimana dari update ini aku sampaikan hanya agar pembaca sekalian memahami bagaimana dan dari mana pertama kali aku mengenal Lili. Selain itu, part ini akan membantu memahami hubungan antara aku dengan seorang bernama Raja. Tidak akan ada bumbu fiksi, sebab aku memang tidak berbakat dalam hal itu. Bapakku adalah seorang lulusan pesantren terkenal di Pulau Jawa. Beliau bekerja sebagai PNS di instansi pemerintahan Kota Makassar. Seperti pada umumnya pesantren zaman dulu, tempat bapakku yang menimba ilmu agama juga mempunyai perguruan bela diri. Bapak adalah pendekar silat yang piawai, dan latihan keras yang pernah beliau alami diturunkannya kepada kami, aku dan kakak-kakakku. Aku putra bungsu dari 3 bersaudara, semuanya pria. Kedua saudaraku sudah berkeluarga. Dibandingkan kedua kakakku, aku tumbuh dengan fisik yang tidak besar, sedang-sedang saja. Tetapi bapak memperlakukan kami sama, latihan fisik yang kami terima sama beratnya sejak belia. Kedua kakakku aktif di Ikatan Pencaksilat tingkat Pemda.
Kakakku tertua, Daeng Rosi, termasuk salah satu dewan pembina di tingkat kota, sedangkan Daeng Iga, kakakku nomor 2, adalah pelatih di tingkat provinsi. Adapun aku hanya aktif dalam latihan di perguruan lokal di kotaku. Izinkan aku bercerita tentang kakakku yang kedua, Daeng Iga. Bau Dirga Sinapati dilahirkan 6 tahun lebih dulu daripadaku. Wajahnya rupawan, perawakannya semampai dengan rahang persegi yang digandrungi gadis-gadis. Dia jago hampir di semua cabang olahraga, sepak bola, bulu tangkis, takraw, tenis meja, sebut saja. Tetapi yang aku hendak ceritakan adalah betapa mudahnya dia menaklukkan wanita-wanita cantik di sekitarnya. Aku menjadi saksi bagaimana gadis yang dia pacari terus berganti atau bertambah hanya dalam hitungan hari. Ya, kakakku ini seorang playboy. Sampai suatu saat sikapnya itu berhenti ketika bertemu dengan seorang wanita bernama Sinta, yang kini menjadi istrinya. Kakakku pernah bercerita bahwa tidak semua gadis yang didekatinya bersedia jalan dengannya. Ada yang menolak karena tahu akan diduakan. Ada juga yang risih karena segan pada wibawa bapakku, tokoh kecamatan yang sangat disegani. Di antaranya yang paling membuat Daeng Iga penasaran adalah seorang gadis bernama Andi Liliana. Seorang gadis cantik yang 4 tahun lebih muda dari kakakku itu. Berkali-kali didekati dan digoda, tidak membuat gadis itu mau jadi pacarnya. Andi Liliana tinggal di kompleks sebelah, tetapi banyak bergaul di kompleks tempat tinggalku karena senang mengikuti kegiatan pengajian yang rutin diadakan di situ. Andi Liliana biasa disapa dengan Lili. Ya, pembaca sekalian, dialah partner belajarku yang kedua. Gadis yang dulunya diincar oleh kakakku Daeng Iga, gadis cantik yang dariku 2 tahun lebih tua. Setiap pria punya kriteria fisik ideal wanita. Aku tidak terkecuali. Aku memiliki kriteria melibatkan wanita dengan warna kulit sawo matang. Wanita dengan warna kulit keemasan selalu membuatku selalu tersenyum. Lili berbeda, adalah sebuah anestesa dari wanita dalam khayalanku. Bentuknya, fisiknya sama sekali berbeda dengan bayanganku tentang wanita. Tubuhnya langsing lebih tinggi dariku beberapa senti. Kulitnya putih lembut seperti transparan di beberapa tempat. Matanya bulat cerdas dengan bingkai bulu mata yang lentik. Dan juga dia selalu memakai kerudung kemana-mana. Lili sering menjadi gunjingan pemuda-pemuda di dua kompleks kami. Tidak heran kakakku yang playboy pernah menjadikannya incaran, walaupun gagal. Lili sedang menjalani studi akhir di sebuah universitas negeri ternama di Makassar. Sikapnya dewasa, matang dan mandiri. Dia aktif di sebuah lembaga kemanusiaan yang salah satu kegiatannya adalah memberi santunan dan pembelajaran gratis pada tunawisma dan anak jalanan. Dan disinilah dimulai petualanganku belajarku bersamanya. Bagaimana kabar Asna ini? Tenang saja, akan kalian ketahui setelahnya.